Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kompetensi teknis pamong belajar part keempat. Sehingga bagi teman-teman yang belum menyaksikan part 1 hingga 3-nya bisa menyaksikannya melalui channel ini. Dan agar tidak berlama-lama langsung saja kita mengerjakan latihan soal nomor 16. Kegiatan membuat alat pengumpul data untuk pengkajian program PAUD dan Dikmas merupakan kegiatan A. Penyusunan desain, B. Penyusunan instrumen, C. Validasi instrumen, D. Pengumpulan data. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang B. Penyusunan instrumen pengkajian merupakan kegiatan membuat alat pengumpul data untuk pengkajian program PAUD dan Dikmas. Dapat berbentuk pedoman wawancara, angket, studi dokumentasi, dan pedoman observasi. Bukti fisik dari kegiatan penyusunan instrumen pengkajian program adalah kisi-kisi dan instrumen. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 17. Teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran adalah teori A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Konstruktivisme. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang A. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 18. Interaksi antara peserta didik dengan pamong belajar sebagai pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya agar memiliki sikap sesuai dengan keilmuan dan keterampilan yang telah dimilikinya, merupakan inti dari kegiatan A. Pembelajaran, B. Pelatihan, C. Pembimbingan, D. Pengkajian. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang C. Pembimbingan merupakan interaksi antara peserta didik dengan pamong belajar sebagai pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya agar memiliki sikap sesuai dengan keilmuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Kriteria dalam pelaksanaan pembimbingan adalah kesesuaian sasaran, ketepatan tujuan bimbingan,
ketepatan metode atau teknik membimbing, ketepatan penggunaan media dan alat bantu membimbing, dan ketepatan bentuk layanan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 19. Metode penelitian di mana peneliti merancang materi pembelajaran seperti aktivitas pembelajaran maupun lintasan belajar untuk suatu topik tertentu dan juga sekaligus membangun teori tentang proses pembelajaran topik tersebut adalah A. Action Research, B. Design Research, C. Evaluation Research, D. Research and Development. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang B. Design Research adalah suatu jenis penelitian di mana peneliti merancang materi pembelajaran seperti aktivitas pembelajaran maupun lintasan belajar untuk suatu topik tertentu dan juga sekaligus membangun teori tentang proses pembelajaran topik tersebut. Proses penelitian pada design research meliputi langkah-langkah seperti halnya proses perancangan pendidikan atau educational design, yaitu analisis, perancangan, evaluasi, dan revisi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 20 atau yang terakhir. Di bawah ini merupakan beberapa prinsip dalam pengembangan model program PAUD NI, kecuali A. Realistik, B. Mudah dicapai, C. Mudah diklasifikasi, D. Spesifik. Kira-kira dari keempat opsi jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baik, jawaban yang benar adalah yang C. Yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip pengembangan model PAUD NI adalah yang pertama, spesifik. Model yang dikembangkan memiliki kekhasan dan fokus pada pemecahan masalah. Yang kedua, terukur. Model yang dikembangkan harus dapat diamati dan terukur keberhasilannya. Yang ketiga, mudah diterapkan. Model yang dikembangkan memiliki konsep dan prosedur yang mudah untuk dilaksanakan. Yang keempat, mudah dicapai. Model yang dikembangkan mudah dikelola dan dapat mencapai hasil sesuai dengan rancangan. Yang kelima, realistik. Model yang dikembangkan perlu berangkat dari kondisi objektif, faktual, data lapangan, masalah real di lapangan. Dan yang terakhir, rentang waktu. Model yang dikembangkan memiliki rentang waktu yang jelas. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Dengan berakhirnya pembahasan soal nomor 20, maka berakhir pula latihan soal kompetensi teknis pamong belajar part keempat pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K Pamong Belajar. Terima kasih karena teman-teman telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Tetap terus semangat, tetap terus sebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.